Dengan demikian, saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kita mau mengamankan kekayaan bangsa Indonesia. Kita mau hilangkan kelaparan. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia yang nangis karena tidak makan. Menurut saya secara pribadi, ini adalah satu blunder besar yang telah dibuat oleh Bapak Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Bapak Prabowo Subianto sedang berusaha untuk merangkul pihak dari luar koalisi untuk bergabung dengan pemerintahan selanjutnya. Bapak Prabowo lalu membuat satu statement yang terkait dengan mereka yang nantinya tidak mau diajak untuk kerjasama. Saya secara pribadi menilai bahwa Bapak Prabowo Subianto membuat blunder besar. Bapak Prabowo seakan salah kaprah, tapi membuat statement yang bakal dianggap negatif. Ya, Bapak Prabowo langsung belak-belakan meminta kepada pihak yang tidak mau diajak untuk kerjasama untuk tidak mengganggu. Pak Prabowo bilang dia akan terus berjuang dengan orang-orang yang mau diajak kerjasama. Bapak Prabowo sih oke-oke saja. Tidak masalah jika ada pihak yang tidak mau diajak untuk kerjasama. Tetapi bagi yang tidak mau diajak kerjasama, silakan jadi penonton saja. Jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja, mau mengamankan kekayaan Indonesia, mau menghilangkan kelaparan. Banyak sekali komentar yang menyebut bahwa Prabowo Subianto mulai memperlihatkan sifat aslinya. Belum menjabat saja sudah mulai tebar peringatan. Ini adalah pertanda bahwa Bapak Prabowo Subianto memang tidak suka untuk dikritik. Mereka yang tidak mau kerjasama, yang memilih untuk menjadi oposisi, harusnya dihargai. Mereka inilah yang akan menjadi penyeimbang. Kalau cuma jadi penonton, lantas kalau misalnya ada penyelewengan dan praktik-praktik yang tidak benar, apakah harus menonton doang? Kalau ada kebijakan konyol misalnya, aturan-aturan yang ngawur atau isu-isu yang kontroversial, masa cuma nonton doang? Ada yang tidak beres tampaknya. Masa disuruh diam saja? Bisa juga ajakan kerjasama diartikan sebagai menambah dukungan mayoritas parlemen. Artinya, kebijakan dari Bapak Prabowo Subianto nanti maunya mulus tanpa hambatan.
Dia mungkin berharap apa yang mau dia kerjakan bisa mudah diloloskan tanpa adanya perlawanan. Dan kalau tidak mau diajak kerjasama, cukup menonton saja. Jangan ganggu. Ini menurut saya sangat tidak masuk di akal. Negara ini kan negara demokrasi, bukan negara otoriter. Jadi pemimpin itu jangan maunya cuma jadi penguasa penuh. Rakyat harus menurut tanpa harus membantah. Oposisi itu harus duduk manis dan tidak boleh cerewet, apalagi mengganggu. Tidak boleh berkuasa sesuai dengan selera sendiri. Pemimpin itu tidak ada yang sempurna. Pasti ada kebijakan-kebijakan yang bakal dikritik dan itu harus diterima. Jangan pernah alergi. Saya merasa entah kenapa kok tiba-tiba Bapak Prabowo Subianto dalam hati sepertinya yakin bahwa program kerjanya nanti akan banyak dikritik. Contohnya misalnya program makan siang gratis. Bapak Prabowo makannya dia mau cari dukungan politik sebanyak-banyaknya. Apalagi ini soal anggaran ratusan triliun setiap tahun. Tidak kecil. Tapi di balik ucapannya, Bapak Prabowo Subianto ini malah blunder. Beliau seolah mau bilang, jangan ganggu apa yang mau dia lakukan. Cukup nonton saja. Pak Prabowo selalu bersembunyi di balik alasan mau menjaga kekayaan alam Indonesia, mau menyehatkan anak Indonesia, mau mensejahterakan rakyat Indonesia. Dari dulu alasannya selalu begitu saja. Ini baru kritikan saat debat Pilpres. Bagaimana lagi saat jadi presiden? Tiap hari pasti akan tentu dikritik oleh oposisi, dikritik oleh masyarakat luas Indonesia. Kadang kritikannya sangat pedas dan keras. Bagaimana Bapak Prabowo Subianto bisa menyikapi ini semua? Karena tidak mungkin Bapak Prabowo akan kembali seperti dulu, marah-marah dan gebrak-gebrak meja. Mau tidak mau, Bapak Prabowo harus sabar dan membiasakan diri untuk menerima segala kritikan, entah itu dari oposisi maupun dari rakyatnya sendiri. Bagi yang sudah bangga telah memilih Bapak Prabowo Subianto, mari berharap agar Bapak Prabowo bakal bijak untuk menghadapi segala kritikan. Kalau tidak, siap-siap saja kita harus menghadapi guncangan mental. Biar bagaimanapun, itu adalah pilihan kita, rakyat Indonesia. Dengan demikian, kita sebagai rakyat Indonesia harus tetap wajib untuk mengawasi segala program kerja, segala kebijakan yang akan diputuskan oleh orang nomor satu yang akan menggantikan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo ini. Begitulah kira-kira. Halo guys, hari ini beritanya soal Prabowo nih. Prabowo Subianto menegaskan setelah dilantik dia minta pihak yang tidak mau kerjasama jangan ganggu dan mempersilahkan jadi penonton yang baik. Jadi Pak Prabowo meminta kepada pihak-pihak yang tidak mau diajak kerjasama untuk berkoalisi gitu ya, untuk tidak mengganggu pemerintahannya kelak. Nah, Prabowo menegaskan dirinya hanya ingin bekerja dan mengamankan kekayaan bangsa. Nah,
Nah, hal ini disampaikan Pak Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara BIMTEK dan Rakornas Pilkada PAN di hotel, ya salah satu hotel lah di Jakarta Selatan hari Kamis malam lalu. Kita semua pasti tahu ya bahwa yang dimaksud ini adalah PDIP. Bagaimana Pak Prabowo ingin sekali PDIP bisa bergabung dengan pemerintahan gitu, bisa berkoalisi. Nah, cuma yang jadi aneh adalah kenapa dikesankan ya mereka yang tidak mau bergabung dengan pemerintah, tidak mau berkoalisi kok dikesankan seolah-olah jadi musuh negara, jadi musuh pemerintah. Padahal kan justru negara perlu kontrol, perlu pengawasan, perlu pihak-pihak yang bisa memberikan rambu jika pemerintahan berjalan ugal-ugalan misalnya atau tidak seperti rencana yang diharapkan. Kalau semuanya hanya berada satu poros saja, lalu siapa yang akan menjadi kontrol pemerintah? Yang ada jangan-jangan nanti negara hanya menjadi ya area bancakan saja. Yang penting semuanya kebagian, aman-aman saja, tidak peduli masa depan rakyat ke depannya. Nah, apalagi soal presidential club gitu yang akan dibangun Pak Prabowo rencananya gitu. Saya rasa itu juga rencana yang sangat mustahil. Karena kalau kita lihat dari tahun 2001 ya, SBY ini kan diangkat oleh Presiden Megawati menjadi salah satu anggota kabinetnya ya. SBY ditugasi memimpin Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan kala itu. Nah, kala itu SBY lumayan loyal lah kepada Megawati. Nggak ada yang menduga juga bahwa jalan mereka akan berbeda pada akhirnya. Bahkan jadi legenda seteru abadi di dunia politik Indonesia. Nah, padahal SBY ini sudah seperti anak pungut bagi Megawati karena telah diangkat menjadi menteri. Nah, manuver SBY ini lumayan cerdik lah. Dia diam-diam membentuk kekuatan politik jauh sebelum Pilpres 2004. Nah, bahkan di rapat kabinet gak pernah tuh SBY mengaku akan ikut dalam kontestasi Pilpres 2004 gitu, apalagi sampai melawan petahana Ibu Mega yang pasti akan maju gitu. Nah, tapi justru SBY bahkan mengambil Yusuf Kala, Menko Kesra kala itu sebagai wakilnya untuk menghabisi Megawati. Dan hasilnya SBY jika menang, Bu Megawati kalah. Lalu SBY melenggang mulus ke istana dengan partai barunya Demokrat. Nah, tahun 2023, Bu Mega ini juga kembali dikhianati. Kali ini oleh Jokowi dengan tidak mendukung Ganjar Pranowo karena terlanjur menyodorkan anaknya Gibran Rakabuming Raka kepada Pak Prabowo ini. Nah, padahal Ibu Mega kurang berkorban apa buat SBY dan Jokowi. Jokowi bahkan bagi anak pungut yang ditemukan di pinggiran jalan, di kubangan, diambil, dididik, lalu dibesarkan seolah-olah seperti anak kandung sendiri. Sehingga menjadi orang nomor satu di Republik ini. Nah, apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa politik ini selalu penuh dengan pengkhianatan. Tidak ada yang abadi dalam politik, kecuali kepentingan serta usaha mencari oportunitas. Jadi bukan tidak mungkin juga Jokowi akan dikhianati oleh Prabowo atau sebaliknya ya, baik dengan cara kasar ataupun halus. Nah, dan ingat, Prabowo adalah orang yang sangat ambisius dan akan kekuasaan. Darah penguasanya mengalir kental di dalam tubuh Prabowo hingga ambisinya pun dikejar terus hingga akhir hidupnya seperti sekarang ini, di sisa hidupnya. Nah, ayahnya dulu Sumitro pernah ambil bagian dalam pemberontakan kepada negara dengan PRRI. Nah, mertuanya Soeharto pernah melakukan kudeta bawah tanah kepada Soekarno dengan dalih super smart. Nah, mimpi menjadi presiden sekarang sudah terwujud nih. Nah, tapi posisinya masih dilema Pak Prabowo ini. Prabowo ingin menjalin hubungan dengan PDIP dan Bu Mega, tapi sadar ada Jokowi di sisinya, di sisi Pak Prabowo nih. Rasanya agak berat bagi Prabowo untuk mengembalikan hubungan mereka, kecuali jika terjadi sesuatu hal yang luar biasa. Nah, Pak Prabowo ini berharap besar kepada PDIP karena partai inilah pemenang pemilu, ya pengaruhnya pasti sangat kuat bagi perpolitikan negeri ini. Nah, Prabowo juga pasti risih lah dengan keadaan belakangan ini di mana Jokowi seolah-olah begitu mencampuri urusan kabinet Pak Prabowo ini. Ya, salah. Saya juga tidak paham apa yang terjadi, deal-deal apa antara Prabowo dan Jokowi di belakang. Yang jelas tidak mungkin ada dua matahari kembar di negara ini. Cuma yang menurut saya statement Pak Prabowo dengan mengesankan seolah-olah yang tidak mendukung pemerintah, yang tidak berkoalisi ini, artinya tidak mencintai negeri ini justru sangat berbahaya. Karena justru mengesankan pemerintahan ke depan akan ya berbau otoritarian. Salam. Jangan
Jangan mengganggu. Menurut saya statement seperti ini sangat kanak-kanakan dan tidak negarawan sama sekali. Dikatakan bahwa oposisi kalau tidak mau bergabung silakan nonton di pinggir jalan, jangan ganggu. Ibaratnya kalau nanti program-program kami itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik atau gagal, itu semua gara-gara oposisi. Ya bagaimana saya bisa kerja kalau saya diganggu terus? Itu mencari alasan. Kita sudah kalah sebelum perang. Itu sangat tidak negarawan karena seharusnya saya ada di sini dan siap dikritisi, siap diberikan nasihat dari rakyat atau dari oposisi agar pemerintahan kita itu solid, bagus, dan berjalan dengan baik. Saya siap menerimakan input, bahkan siap diganggu. Karena kalau nggak diganggu, ya bagaimana? Jadi kalau kita tidak menganggap rakyat, tidak menganggap oposisi, apa yang kita anggap? Itu sih menurut saya. Dan lagian, bagaimana ya kalau nggak ada duit? Misalnya program makan siang gratis, andai kata gagal, terus gagalnya karena nggak ada duit. Terus kita sudah menentukan yang salah itu oposisi. Ya bagaimana? Saya tuh nggak bisa kasih makan siang gratis karena oposisi ganggu. Padahal duitnya nggak ada. Itu saya nggak suka, itu aja sih. Namun menurut saya sebaiknya panggil Tom Lembong untuk bikin naskah pidato. Itu jauh lebih bagus karena selama 10 tahun yang saya tahu Tom Lembong itu telah menulis naskah-naskah pidato Bapak Presiden Pak Lurah. Nah sebaiknya di-hire kembali. Pasti dia bisa memberikan arahan yang bagus supaya tidak blunder dan tidak menimbulkan kegaduhan. Selamat bekerja dan jangan sampai kita melawan oposisi dan rakyat. Karena tidak semua ide kita yang kita lontarkan itu positif dan bagus. Seorang manajer, seorang pemimpin harus siap menerima input dan kritikan karena kita bukan Tuhan. Kita pun bisa salah. Itu saya ya. Saya terima kritikan dari staf-staf saya, dari teman-teman saya, supaya saya lebih pintar. Kalau kita tidak mau terima kritikan dari orang-orang terdekat, bahkan dari musuh, artinya kita adalah orang yang bodoh, yang tidak pintar, yang keras kepala. Itu sih ilmunya. Kayaknya itu ilmu dasar deh. Dari kepemimpinan. Coba baca buku kepemimpinan. Semua itu situ adanya kok. Terima kasih. Salam oposisi. Oke guys, itu adalah komentar-komentar dari netizen terkait dengan pidato dari Bapak Prabowo Subianto. Semoga saja ini menjadi pembelajaran penting untuk kita semua bahwa oposisi itu hadir sebagai penyeimbang, bukan disuruh malah jangan ganggu. Sangat disayangkan ya, tapi tidak apa-apa. Mungkin ini adalah pembelajaran untuk kita semua bahwa kedepannya kita wajib untuk terus mengawasi hal-hal yang tidak baik, itu perlu dikritik. Karena dalam sebuah negara kalau tidak ada oposisi itu sangat tidak bagus. Tidak ada yang akan mengawasi. Harapan terbesar kita bahwa PDIP tetap konsisten untuk menjadi partai oposisi agar dalam 5 tahun ke depan mereka mampu untuk mengawasi segala keputusan, segala kebijakan yang akan dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto bersama Gibran Raka Buming Raka. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan semoga saja cuplikan video ini bisa menyadarkan kita serta bisa menambah wawasan kita dalam dunia politik, terlebih khususnya dengan pernyataan dari Bapak Prabowo Subianto ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat,
salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.